Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Fitri. Kali ini kegiatan aku itu buat soal, guys. Jadi untuk menemaninya, aku buat luwak white coffee yang aku kasih es ya, guys, supaya lebih segar karena kurangnya itu males banget bolak-balik minum. Karena kan kegiatan aku nih duduk ya, guys. Jadi ini sebenarnya adalah tugas kakak aku. Berhubung kakak aku lagi punya anak kecil dan dia nggak ada, istrinya nggak bisa ngerjain ya, guys, selalu diganggu dan aku juga lagi kosong. Jadi ya udah aku yang kerjain ngetik. Buat kalian yang butuh jasa pengetikan bisa datang ke rumahku, guys. Terus ikutin video aku ya. Guys, ini adalah salah satu contoh pelajaran dan ini yang udah aku ketik ya, guys. Jadi ini adalah mata pelajaran tematik SBDP atau SBK atau yang tahunya keterampilan atau kesenian gitulah ya. Dan ini harus dibagi jadi dua, guys, karena kalau satu kolom itu bakalan lebih banyak kertas. Kalau kayak gini kan lebih menghemat gitu ya. Dan ini adalah salah satu contohnya, guys. Ini udah selesai baru aku kerjain. Dan seterusnya bakalan seperti ini. Kalau ini lumayan pendek-pendek, guys, soalnya karena tapi banyak juga sih. Ada cerita apa ini soal lagu gitu ya. Jadi agak banyak ngetiknya. Dah gitu, guys. Pokoknya kalian lebih semangat ya, guys. Di rumah harus belajar dan terus belajar walaupun suasana atau situasi masih seperti ini. Raih terus cita-cita kalian. Dan ini yang buat suara aku seperti ini, guys, serak-serak gimana gitu. Oke, tetap semangat belajarnya buat kalian yang lagi belajar, guys. Jadi ini aku udah mulai ngetik, guys. Ya walaupun 11 jari tapi alhamdulillah cepat. Seharusnya ini kan 10 jari tapi aku udah lama banget, guys, nggak ngetik dan kagok banget. Alhamdulillahnya ya selesai cepet sih, cuman sehari itu pun beberapa soal loh, guys, nggak cuman satu mata pelajaran. Guys, ini aku udah mulai sedikit rada pusing karena soalnya panjang-panjang, guys. Ini cerita soalnya ya, guys. Jadi sedikit jangan buat kalian, jangan sih, sedikit motivasi yang udah punya anak itu harus lebih semangat mengajari anak-anaknya di rumah ya, guys. Karena kan kalau belajar di rumah itu beda dengan belajar di sekolah. Kalau belajar di rumah itu lebih rasa ingin main-mainnya banyak gitu kan. Jadi kebanyakan orang tua itu mengeluh lebih baik belajar di sekolah daripada di rumah, karena di sekolah yang ngerjain, kalau di rumah banyak main. Jadi kita tuh harus tahu psikologi anak kita sendiri gitu ya, guys. Ini buat yang udah punya anak ya. Ini pesan juga buat yang udah punya anak dan yang punya ponakan ataupun punya adik yang susah gitu ya. Jadi gini, guys, kalau yang namanya anak kecil itu kita harus tahu gimana psikologi anak itu sendiri. Jadi buat anak itu suka dengan pelajaran, jangan dipaksakan. Kalau anak itu suka dengan pelajaran, maka dari diri dia sendiri bakalan ada keinginan untuk belajar gitu ya. Gak perlu dipaksa, karena segala sesuatunya yang dipaksa itu gak akan baik dan gak akan pernah nyampe juga ke diri dia sendiri gitu. Belajar, terus belajar, guys. Saya saja masih berkeinginan untuk melanjut S2 karena menurut saya pendidikan itu penting. Karena gimana pun pendidikan bisa mengangkat derajat orang tua, guys, dan yang pastinya bakalan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Apalagi ilmunya kita bisa transfer ke orang lain, guys. Semangat terus ya.
Jadi ini aku udah mulai ngedit-ngedit ya, karena soal matematika dan soal bahasa Indonesia sedikit banyak karena banyak ceritanya gitu guys. Dan ini rada lama lah ya dibanding soal yang lainnya gitu. Ini aku lagi ngerjain soal matematika, jadi sedikit agak ribet ya guys, karena ada tanda per, ada tanda bagi, ada tanda kurang tambah, itu jadi agak lama kalau kayak gitu kan guys. Dan beda dengan soal lainnya. Cuman kalau di metode K13 ini soalnya tuh kebanyakan soal cerita, jadi lebih panjang soalnya. Dan memang benar agak sulit sih kalau untuk anak-anak dicerna, makanya harus pandai-pandai buat gurunya ngasih keterangan atau ngasih pemahaman kepada murid-muridnya gitu ya guys. Karena kalau namanya soal cerita, dia tuh bercerita baru ditanya, kan pasti anak-anak bakalan lebih pusing gitu ya, soalnya panjang-panjang. Ini baru ke sekolah kelas 4 SD guys. Kemarin aku baca soal kelas 5 ponakan aku. Jadi setiap tema itu ada 40 soal. Bener-bener panjang banget soal, dan jawaban itu panjang banget guys. Kalau anak yang nggak suka membaca itu bakalan pusing dan hanya tebak jinggo aja. Itu benar-benar harus diawasi sama orang tua. Berhubung ngerjainnya itu kan di rumah gitu ya, tapi kalau di sekolah aku rasa memang benar-benar banyak yang asal-asal ngisi gitu ya, aku rasa, karena pertanyaan itu banyak yang menjebak gitu ya kalau menurut aku. Jadi harus lebih teliti gitulah pokoknya. Dan buat orang tua harus tetap rajin belajarin anaknya di rumah dan terus memantau perkembangan anak. Oke. Oke, fix. Ini aku udah mulai ngedit yang terakhir untuk bagi-bagi kolom gitu kan guys. Karena kalau untuk ngedit kolom itu harus udah selesai ngetiknya semua baru bisa diedit. Dan ini akhirnya aku selesai juga, finish. Dan buat kalian tetap semangat sekolahnya besok kalau sudah masuk, dan semangat belajar di rumah walaupun dengan suasana seperti ini. Raih cita-cita kalian setinggi mungkin, karena nggak akan pernah rugi orang yang punya pendidikan tinggi guys. Oke, dan cukup sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, and share ke media sosial kalian agar aku lebih semangat untuk mengupload video, dan pastinya channel aku bisa berkembang. Dan yang belum bergabung jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.